warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan program dan proyek yang sudah kami kerjakan. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ramadhani. Saya Krista Raga. Saya Fani Ramadhani Putri. Saya Marsya Wulandari. Di sini kita semua akan mempresentasikan proyek yang sudah kita buat, yaitu Program data kehadiran absensi berbasis C++. Dengan metode percabangan, perulangan, array, dan fungsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pemrograman C++, percabangan, perulangan, array, dan fungsi dengan studi kasus program absensi kegiatan. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Fani, saya sendiri, Krisma, dan Zulfikar. Lalu slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu percabangan. Percabangan di sini adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program mengambil keputusan apakah suatu blok kode akan dijalankan atau tidak. Jenis percabangan di sini biasanya digunakan menjadi 3 bagian. Ada if else, dan switch case. Selanjutnya ada percabangan pada program. Pada program absensi, percabangan digunakan untuk mengecek pilihan menu, mengecek kondisi data kosong, mengecek input pengguna valid atau tidak. Sini ada contoh kode percabangan if else dengan program yang menentukan status berdasarkan pilihan user. Jika input salah, program memberi nilai default. Lalu di sini juga ada contoh kode program percabangan switch case dengan penjelasan digunakan untuk memilih menu dan lebih rapi dibanding banyak if else. Selanjutnya ada perulangan. Pengertian perulangan. Perulangan adalah struktur yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang selama kondisi tertentu. Jenis perulangan ada 3. Satu itu for, yang kedua ada while, dan ketiga ada do while. Lalu ada perulangan pada program. Pada program absensi, perulangan digunakan untuk 1. Menampilkan daftar kehadiran, menghitung jumlah peserta hadir, menggeser data saat penghapusan. Lalu ada contoh perulangan for. Di sini ada kode-kode dari perulangan for. Saya akan menjelaskan. Penjelasannya yaitu yang pertama, perulangan berjalan sesuai jumlah data di vektor. Yang kedua, digunakan untuk menampilkan seluruh peserta. Selanjutnya ada contoh perulangan do while. Di sini ada kode contoh perulangan do while. Penjelasannya yaitu yang pertama, menu akan tampil minimal 1 kali. Yang kedua, program berhenti jika pengguna memilih menu keluar. Selanjutnya, ada pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Selanjutnya ada contoh kode array. Di sini ada contoh kode yang ada dalam program C++ kami. Penjelasannya yaitu yang pertama, struk digunakan untuk mengelompokkan data. Dan yang kedua, vektor menyimpan banyak objek peserta. Lalu selanjutnya ada menambahkan data ke array. Bagaimana caranya? Di sini ada kode program yang kami buat dalam program kami. Penjelasannya yaitu pertama, data peserta disimpan dalam objek peserta. Yang kedua, pushback menambah data ke akhir vektor. Oke, selanjutnya ada mengakses data array atau vektor. Di sini ada tampilan kode program yang kami sisipkan dalam program kami. Penjelasannya yaitu yang pertama, data diakses menggunakan indeks. I menunjukkan posisi data dalam vektor. Selanjutnya sama seperti array, tapi lebih fleksibel. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan menghapus data dari array atau vektor. Penjelasannya itu arrays digunakan untuk menghapus data begin, juga menunjukkan indeks awal, vektor. Terus ukuran vektor juga menyesuaikan otomatis. Nah, lalu mengurutkan data array atau vektor. Mengurutkan isi vektor ini berdasarkan nama dan menggunakan fungsi sort dari algoritma. Di slide ini pengertian fungsi. Fungsi adalah blok program yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Keuntungan fungsi ini ada 3, yaitu program lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Dan fungsi pada program. Program absensi memiliki beberapa fungsi, antara lain input data, tampil data, hitung hadir, edit data, cari data, hapus data, dan sort nama.
Nah, di sini juga ada contoh fungsi yang diimplementasikan di program kami. Nah, di situ ada fungsi bertipe void. Di sini tuh fungsi voidnya tuh tidak mengembalikan nilai. Terus digunakan untuk menambahkan data ke array, digunakan untuk menghitung kehadiran peserta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu contoh fungsi sort. Nah, fungsi sort ini berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan nama, lalu menggunakan fungsi sort dari library algoritma. Baik, selanjutnya ada pemanggilan fungsi di main. Kode program yang tertera di sini berfungsi untuk dipanggil berdasarkan pilihan menu. Lalu tanda kurung menandakan pemanggilan fungsi. Lalu kode program di dalam fungsi akan dijalankan saat dipanggil. Lalu selanjutnya pemanggilan fungsi di dalam fungsi lain. Contohnya tampil data ini digunakan di dalam edit data dan juga hapus data. Penjelasannya yaitu fungsi dipanggil untuk menampilkan data, membuat kode tidak berulang atau reuse function. Lalu selanjutnya ada pemanggilan fungsi utilitas. Seperti yang sudah kode tertera di sini. Kode tersebut berfungsi untuk memanggil fungsi toLower. Lalu digunakan untuk mempermudah perbandingan string, termasuk pemanggilan fungsi buatan sendiri. Baik, kesimpulannya yaitu percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan perulangan digunakan untuk memproses data berulang. Array digunakan untuk menyimpan banyak data, dan terakhir fungsi. Fungsi membuat program menjadi lebih terstruktur dan efisien. Baik, di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan output dari program C++ dengan struktur pemrograman percabangan, perulangan, array, dan fungsi. Nah, ini adalah hasil output dari program yang sudah kami buat. Saat program dijalankan atau di-compile, akan langsung menampilkan 8 menu seperti ini. Ada 8 pilihan. Untuk yang pertama ada input data, tampil data, hitung kehadiran, edit data, cari data, hapus data, urutkan nama, dan keluar. Untuk memilih salah satu fitur di sini, kita bisa memilihnya dengan memilih nomor yang kita inginkan. Misalkan saya akan mencobanya yaitu menginput data. Saat kita memilih input data atau nomor 1, kita diminta untuk memasukkan nama yang akan kita data. Misalkan saya ingin memasukkan nama Zulfikar. Nah, saat kita sudah menginputkan nama, kita di sini diminta untuk pilih statusnya untuk hadir, tidak hadir, dan izin. Untuk memilihnya kita bisa memasukkan angka 1 ataupun sampai 3. Misalkan kita hadir. Kita coba input lagi. Kita coba satu lagi. Nah, setelah kita input akan ada bacaan seperti ini, data berhasil ditambahkan. Yang berarti data yang sudah kita input sebelumnya sudah berhasil disimpan atau dimasukkan. Lalu untuk melihat data yang sudah kita input apakah masuk atau belum, kita bisa memilih nomor 2, yaitu untuk menampilkan data. Di sini kita bisa melihat untuk nama-nama yang sudah kita masukkan sebelumnya, nama dan juga statusnya.
Lalu kita coba untuk fitur ketiga atau hitung kehadiran. Hitung kehadiran ini berfungsi untuk menghitung presentasi kehadiran dari apa yang sudah kita masukkan. Seperti ini, hadir 2, izin 1 dan tidak hadir 1. Maka presentasinya 50% dikarenakan jumlah hadir dan yang tidak hadir ataupun izin itu totalnya 2, menjadi 50%. Yang keempat yaitu fitur edit data. Edit data ini berfungsi untuk mengedit atau merubah nama ataupun status yang ada di data kita. Misalkan saya ingin merubah status Fani. Kita pilih nomor 3, nama baru kita. Nah, untuk saat kita memilih nomornya, kita akan diminta untuk memasukkan nama baru. Tapi jika tidak ingin merubahnya, kita bisa masukkan nama sebelumnya saja. Ini. Nah, di sini kita baru bisa mengganti statusnya. Misalkan kita rubah menjadi hadir. Nah, kita bisa lihat sebelumnya di sini kan Fani tidak hadir. Sekarang kita coba untuk tampil data lagi, apakah status Fani sudah berubah atau belum. Status Fani di sini sudah berubah menjadi hadir. Berarti edit data kita sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita mencoba fitur kelima atau cari data. Setelah kita memilih nomor 5, kita diminta untuk memasukkan nama yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari nama Krisna. Nah, otomatis program akan menampilkan nama Krisna itu sendiri. Lalu selanjutnya ada fitur hapus data atau nomor 6. Nah, kita di sini diminta untuk memilih nomor mana yang ingin kita hapus. Saya di sini ingin mencoba untuk menghapus Marsha. Data berhasil dihapus. Untuk mengeceknya apakah data sudah benar-benar dihapus atau belum, kita coba di nomor 2 yaitu tampil data. Nah, di sini sudah tidak ada lagi nama Marsha dikarenakan sebelumnya sudah kita hapus. Lalu selanjutnya ada fitur nomor 7 yaitu urutkan nama. Nah, urutkan nama ini fitur yang nomor 7 berfungsi untuk menyusun nama agar dari A sampai Z. Kita coba untuk mengurutkannya. Seperti yang kita lihat sebelumnya di sini Zulfikar berada di nomor 1 karena belum diurutkan. Kita urutkan terlebih dahulu. Kita cek kembali dengan memilih fitur tampil data. Nah, di sini data sudah tersusun dengan rapi dari abjad A sampai ke Z. Lalu selanjutnya yang terakhir fitur keluar. Bila kita memilih fitur ini berarti program telah kita selesai gunakan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan dari program yang telah kami buat dari kelompok 9. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aura kasih merah pipinya. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.